Anakku disebut produk gagal dan cacat moral oleh neneknya sendiri. Hanya karena dia menangis, mainan 15 jutanya dihancurkan paksa oleh sepupunya. Tapi diamku bukan berarti kalah. Aku mulai melakukan sesuatu. Lalu 2 hari kemudian adik ipar dan mertua datang bersujud meminta maaf dengan wajah yang pucat. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang hangat menembus tirai jendela ruang tamu, menciptakan suasana yang seharusnya penuh sukacita di rumah sederhana namun asri milik keluarga kecil Raina. Hari itu adalah hari Minggu yang sudah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan. Bukan hanya oleh Dika, putra sematawayang Raina yang kini genap berusia 7 tahun, tetapi juga oleh Raina sendiri. Di atas meja kayu jati di ruang tengah, sebuah kotak besar terbungkus kertas kado berwarna biru tua tergeletak dengan anggun. Itu bukan sekadar kotak biasa. Di dalamnya tersimpan sebuah drone edisi terbatas dengan kamera beresolusi tinggi, sebuah benda yang harganya setara dengan biaya hidup mereka selama 2 bulan. Raina memandangi kotak itu dengan senyum puas yang tidak bisa disembunyikan. Ia teringat bagaimana jari jemarinya terasa kram, karena harus menyelesaikan proyek desain grafis dan pengetikan naskah setiap malam setelah Dika dan suaminya tertidur. Semua lelah itu ia telan sendiri demi melihat binar mata putranya hari ini. Dika adalah anak yang penurut dan jarang meminta sesuatu yang muluk-muluk. Jadi ketika 6 bulan lalu ia menunjuk gambar drone itu di sebuah majalah teknologi dengan mata berbinar, Raina berjanji dalam hati akan mewujudkannya. Suara langkah kaki kecil yang berlari menuruni tangga membuyarkan lamunan Raina. Dika muncul dengan wajah segar sehabis mandi, mengenakan kaos bergambar pahlawan super favoritnya. Ia langsung menghambur memeluk pinggang ibunya sebelum matanya terpaku pada kotak biru di atas meja. Raina mengangguk pelan, memberi izin tanpa perlu kata-kata. Dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh benda pusaka, Dika membuka bungkusan itu. Jeritan tertahan keluar dari mulut kecilnya saat melihat tulisan merek drone impiannya terpampang jelas. Ia melompat kegirangan, memeluk leher Raina erat-erat, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Suasana pagi itu begitu sempurna. Haikal, suami Raina, sedang pergi sebentar untuk membeli kue ulang tahun dan beberapa camilan tambahan. Raina merasa dunianya lengkap. Ia membayangkan sore nanti mereka akan pergi ke lapangan rumput di dekat kompleks untuk menerbangkan benda canggih itu bersama-sama. Dika mulai mengeluarkan drone itu dari kotaknya, memeriksa baling-balingnya yang mengkilap, dan membaca buku manual dengan keseriusan seorang profesor kecil. Ia diajarkan Raina untuk selalu menghargai barang, apalagi yang dibeli dengan susah payah. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Belum sempat Dika memasang baterai drone barunya, suara klakson mobil yang nyaring dan tidak sabaran terdengar dari depan pagar rumah. Raina menghela napas panjang. Ia mengenali bunyi klakson itu. Itu adalah mobil milik adik iparnya, Sisi. Raina segera merapikan sedikit bajunya dan berjalan menuju pintu depan. Benar saja, Sisi turun dari mobil dengan gaya yang selalu ingin terlihat glamor meskipun Raina tahu kondisi keuangan adik iparnya itu sedang tidak baik-baik saja. Di belakang Sisi, mengekor Kaila, anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Kaila memiliki wajah yang cantik, mirip dengan ibunya, namun sorot matanya selalu menyeratkan keinginan untuk menguasai segala sesuatu yang dilihatnya. Tanpa menunggu dipersilakan masuk, Sisi langsung melenggang ke dalam rumah sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, mengeluh tentang panasnya cuaca Jakarta yang menurutnya bisa merusak riasan wajahnya yang tebal. Kaila tidak kalah gesit, ia langsung berlari masuk tanpa melepas sepatu, meninggalkan jejak kotoran di lantai yang baru saja Raina pel pagi itu. Raina berusaha tetap tersenyum menyambut tamu tak diundang itu. Ia tahu Sisi dan Ibu Surti, ibu mertuanya, memang sering datang mendadak. Raina menawarkan minuman dingin dan camilan, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkannya. Di ruang tengah, Dika masih asyik dengan mainan barunya. Ia duduk bersila di karpet, mengagumi detail drone di tangannya. Kaila yang melihat benda asing yang terlihat mahal dan canggih itu langsung tertarik. Ia mendekati Dika, matanya menatap lapar pada drone hitam yang mengkilap itu. Tanpa basa-basi, tangan Kaila terulur hendak mengambilnya. Dika yang kaget refleks menarik mainannya mendekat ke dada. Ia menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa ia belum selesai melihat-lihat dan belum siap meminjamkannya. Dika tahu betul karakter sepupunya itu. Kaila kasar dan sering merusak mainan, lalu tidak pernah mau bertanggung jawab. Dika berusaha menjelaskan dengan sopan bahwa ini adalah hadiah ulang tahunnya dan ia harus berhati-hati. Kaila tidak terima penolakan. Di rumahnya,
Ia adalah ratu kecil yang segala keinginannya harus dituruti oleh Sisi maupun neneknya, Ibu Surti. Penolakan Dika dianggapnya sebagai penghinaan. Wajah Kaila memerah menahan marah. Ia mulai merengek dengan suara keras yang dibuat-buat, menuntut agar Dika menyerahkan mainan itu sekarang juga. Dika tetap bertahan, ia memeluk drone itu semakin erat, berusaha melindunginya dengan tubuh kecilnya. Melihat Dika tidak mau mengalah, Kaila kehilangan kesabarannya. Ia menerjang maju, mencengkeram salah satu baling-baling drone dan menariknya dengan paksa. Terjadilah tarik-menarik yang tidak seimbang. Dika berusaha mempertahankan miliknya tanpa menyakiti sepupunya, sementara Kaila menggunakan seluruh tenaga dan kuku-kuku tajamnya untuk merebut benda itu. Sisi yang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya hanya melirik sekilas tanpa berniat melerai, justru ia tersenyum sinis melihat anaknya yang begitu dominan. Di dapur, Raina mendengar suara keributan yang semakin meninggi. Perasaan tidak enak menyergap hatinya. Ia meletakkan gelas-gelas berisi sirup jeruk di nampan dan bergegas melangkah kembali ke ruang tengah. Namun, ia terlambat beberapa detik. Tepat saat kaki Raina memijak ambang pintu ruang tengah, ia melihat adegan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Kaila yang kesal karena Dika tidak mau melepaskan pegangannya, mendorong tubuh Dika dengan keras menggunakan bahunya. Dika yang tidak siap kehilangan keseimbangan dan terjengkang ke belakang. Pegangannya pada drone terlepas. Kaila berhasil merebut drone itu, namun karena ia menariknya terlalu kuat, benda itu terlepas dari tangannya dan melayang di udara sesaat sebelum menghantam lantai keramik dengan suara keras yang memilukan. Suara plastik pecah dan bunyi komponen elektronik yang patah terdengar begitu nyaring di ruangan yang mendadak hening itu. Raina menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Gelas-gelas pecah berantakan, air sirup membasahi lantai, tapi Raina tidak peduli. Matanya tertuju pada drone impian Dika yang kini tergeletak mengenaskan. Salah satu baling-balingnya patah total, bodi utamanya retak terbelah dua, dan kamera canggihnya pecah berkeping-keping. Benda seharga 15 juta rupiah itu hancur dalam hitungan detik menjadi sampah tak berguna. Dika terdiam mematung, wajahnya pucat pasi menatap hadiahnya yang hancur. Perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya sebelum akhirnya pecah menjadi tangisan histeris yang menyayat hati. Ia merangkak mendekati bangkai drone itu, mencoba menyatukan kepingan-kepingan yang patah dengan tangan gemetar, seolah berharap keajaiban bisa menyatukannya kembali. Sementara itu, Kaila berdiri di sana, menatap kekacauan yang ia buat bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan seringai puas. Ia merasa menang karena jika ia tidak bisa memilikinya, maka Dika juga tidak boleh memilikinya. Kaila menendang sisa potongan drone itu menjauh, lalu menatap Dika dengan tatapan mengejek dan berbisik tajam, mengatakan bahwa Dika adalah anak cengeng dan pelit yang pantas mendapatkan kesialan ini. Suara tangisan Dika yang melengking memenuhi setiap sudut rumah, bercampur dengan suara pecahan gelas yang belum dibersihkan. Raina yang masih syok segera berlari memeluk putranya. Ia merasakan tubuh kecil Dika berguncang hebat dalam pelukannya. Hati Raina mendidih. Ia menatap tajam ke arah Kaila, namun anak itu justru berlari ke pelukan ibunya, Sisi. Sisi, yang sejak tadi hanya diam menonton, kini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat sigap. Bukan sigap untuk meminta maaf, melainkan sigap menyusun strategi pertahanan diri. Sisi tahu betul harga mainan itu pasti mahal, terlihat dari kemasannya tadi, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk menggantinya jika diminta pertanggungjawaban. Otaknya yang licik bekerja cepat. Ia segera mengacak-acak rambut Kaila agar terlihat berantakan dan mencubit lengan anaknya pelan, agar Kaila mulai menangis. Kaila yang paham kode ibunya langsung meraung kencang, seolah-olah dialah korban yang tersakiti. Belum sempat Raina mengeluarkan sepatah kata pun untuk menuntut penjelasan, pintu depan terbuka lebar. Haikal masuk dengan wajah lelah, menenteng kotak kue ulang tahun. Keringat membasahi keningnya, dan kerut di wajahnya menandakan ia baru saja bertarung dengan kemacetan kota yang melelahkan. Ia berharap pulang ke rumah untuk istirahat dan merayakan ulang tahun anaknya dengan tenang, namun yang menyambutnya adalah keributan layaknya pasar yang rusuh. Melihat kedatangan kakaknya, Sisi langsung melancarkan aksinya. Ia berlari menyongsong Haikal dengan wajah panik yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Air mata buaya sudah mengalir di pipinya yang dilapisi bedak tebal. Sisi memegang lengan Haikal erat-erat, seolah mencari perlindungan, dan mulai berbicara dengan nada tinggi dan cepat, tidak memberi celah bagi siapapun untuk menyela. Sisi mengatakan bahwa ia dan Kaila baru saja sampai dan berniat baik ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, menurut cerita karangan Sisi, Dika tiba-tiba mengamuk karena tidak bisa merakit mainan barunya. Sisi menuduh Dika frustrasi karena mainan itu terlalu rumit, lalu membantingnya sendiri ke lantai hingga hancur. Tidak berhenti di situ, Sisi menambahkan bumbu kebohongan yang lebih keji.
Ia mengatakan bahwa saat Kaila mencoba menenangkan dan membantu Dika, Dika justru memukul Kaila dan mendorongnya. Sisi menunjuk-nunjuk Kaila yang sedang menangis palsu di pojok ruangan sebagai bukti. Narasi yang dibangun Sisi begitu cepat dan meyakinkan, memposisikan dirinya dan Kaila sebagai tamu yang berniat baik namun justru menjadi korban amukan anak kecil yang tidak tahu diuntung. Haikal yang sedang dalam kondisi lelah fisik dan mental tidak memiliki kapasitas untuk mencerna situasi dengan jernih. Kepalanya pening mendengar dua anak menangis dan adiknya yang mengadu dengan histeris. Raina yang mendengar fitnah keji itu terbelalak tak percaya. Ia melepaskan pelukannya pada Dika dan berdiri, wajahnya memerah menahan amarah. Ia mencoba menyela ucapan Sisi, berusaha mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa Kaila lah yang merebut dan membanting mainan itu. Namun, setiap kali Raina membuka mulut, Sisi menaikkan volume suaranya, menutupi suara Raina. Sisi terus mencecar Haikal dengan kalimat-kalimat provokatif, mengatakan bahwa Raina terlalu memanjakan Dika sehingga anaknya menjadi temperamental dan tidak menghargai barang. Sisi juga menyindir bahwa mainan semahal itu seharusnya tidak diberikan kepada anak kecil yang belum mengerti nilai uang, seolah-olah kehancuran mainan itu adalah kesalahan Raina yang salah mendidik anak. Haikal memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Ia hanya ingin suara bising ini berhenti. Di tengah kebingungan dan kelelahan itu, Haikal membuat keputusan yang fatal. Ia menatap Dika yang masih menangis tersedu-sedu sambil memegang patahan baling-baling drone. Dalam pandangan Haikal yang sudah terdistorsi oleh hasutan adiknya, tangisan Dika terlihat seperti tangisan anak manja yang sedang tantrum. Tanpa bertanya kepada Raina atau Dika terlebih dahulu, Haikal melangkah lebar mendekati anaknya. Ia membentak Dika dengan suara keras, menyuruhnya diam. Bentakan Haikal membuat Dika semakin ketakutan dan menangis semakin kencang. Haikal menunjuk bangkai drone di lantai dan memarahi Dika habis-habisan. Ia mengatakan betapa kecewanya ia melihat barang mahal dihancurkan begitu saja. Kata-kata Haikal tajam dan menyakitkan. Ia menuduh Dika tidak bersyukur dan berperilaku kasar kepada saudara sendiri. Raina tidak bisa tinggal diam melihat anaknya diperlakukan tidak adil oleh ayahnya sendiri. Ia maju dan berdiri di antara Haikal dan Dika, menjadi tameng bagi putranya. Dengan suara bergetar menahan emosi, Raina menatap mata suaminya lurus-lurus. Ia meminta Haikal untuk berhenti dan mendengarkan penjelasan yang sebenarnya. Raina bersumpah bahwa Dika tidak melakukan apa yang dituduhkan Sisi. Namun, Sisi yang licik kembali memotong. Ia berseru bahwa Raina selalu saja membela kesalahan anaknya, dan itulah sebabnya Dika menjadi nakal. Sisi kemudian menarik Kaila ke sisinya, memperlihatkan lengan Kaila yang sedikit merah, bekas cubitan Sisi sendiri tadi, dan mengklaim itu adalah bekas pukulan Dika. Bukti palsu itu membuat darah Haikal semakin mendidih. Ia merasa gagal mendidik anaknya menjadi laki-laki yang lembut. Haikal menatap Raina dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Raina sebelumnya. Ia berkata kepada istrinya dengan nada final yang tidak terbantahkan, menyuruh Raina untuk berhenti mencari alasan dan berhenti menyalahkan orang lain atas kesalahan anaknya sendiri. Haikal mengatakan bahwa ia lelah bekerja mencari nafkah dan tidak ingin pulang ke rumah, hanya untuk mengurus drama mainan rusak. Kalimat itu menancap tepat di ulu hati Raina. Padahal drone itu dibeli dengan uang tabungan Raina sendiri, bukan uang Haikal. Namun Raina tidak sempat membela diri karena Haikal sudah berbalik badan. Memerintahkan Raina untuk membersihkan kekacauan itu dan membawa Dika masuk ke kamar agar tangisannya tidak terdengar lagi. Sisi tersenyum penuh kemenangan di belakang punggung Haikal. Ia berhasil membalikan fakta dengan sempurna. Ia tidak perlu mengganti rugi mainan mahal itu, dan lebih dari itu, ia berhasil membuat Raina terlihat buruk di mata suaminya. Raina berdiri mematung di tengah ruang tamu yang berantakan. Hatinya hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada drone yang berserakan di kakinya. Ia melihat suaminya yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi hakim yang buta. Dika menarik ujung baju Raina dengan tangan gemetar, bertanya lirih mengapa ayah marah padanya padahal ia tidak salah. Pertanyaan polos itu membuat air mata Raina akhirnya tumpah. Ia berjongkok, memeluk Dika, dan berbisik bahwa ia percaya pada Dika. Raina memungut kepingan drone itu satu persatu dengan tangan yang terasa dingin. Di dalam hatinya yang terluka, ada api kecil yang mulai menyala. Ini bukan lagi sekadar masalah mainan, ini adalah tentang harga diri dan keadilan bagi anaknya. Dan Raina bersumpah, ia tidak akan membiarkan kebohongan ini menang selamanya. Keributan di ruang tengah rupanya telah mencapai puncaknya, hingga menembus dinding kamar tidur utama di lantai bawah. Pintu kamar Ibu Surti terbuka dengan kasar, menghantam dinding pembatas dengan suara gedebuk yang membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Ibu Surti muncul dengan wajah masam, rambutnya yang mulai memutih masih sedikit berantakan karena baru bangun dari tidur siangnya. Aura kehadirannya langsung mengubah suhu ruangan menjadi lebih dingin dan mencekam.
Ia menatap nanar ke sekeliling ruang tamu yang berantakan, matanya menyapu pecahan gelas di lantai, genangan sirup yang lengket, hingga bangkai drone mahal yang berserakan menyedihkan. Namun, tatapannya berhenti pada satu titik, yaitu cucu kesayangannya, Kayla, yang sedang menangis terseduh-seduh dalam pelukan Sisi. Tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi, naluri Ibu Surti langsung bekerja secara otomatis untuk memihak pada darah dagingnya yang ia anggap paling sempurna. Ia berjalan tergopoh-gopoh mendekati Sisi dan Kayla, wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang berlebihan. Sisi yang melihat ibunya datang langsung memanfaatkan momen itu dengan sangat cerdik. Ia semakin mengeratkan pelukannya pada Kayla dan memasang wajah paling menderita sedunia. Sisi mengadu dengan suara serak yang dibuat-buat, mengatakan bahwa mereka baru saja diserang oleh Dika yang mengamuk seperti orang kesurupan. Sisi menambahkan bumbu cerita bahwa Dika hampir saja melempar pecahan drone itu ke wajah Kayla. Mendengar laporan sepihak itu, wajah Ibu Surti memerah padam. Ia tidak butuh verifikasi, ia tidak butuh bukti, dan ia sama sekali tidak butuh penjelasan dari sisi lain. Baginya, ucapan Sisi adalah kebenaran mutlak, dan air mata Kayla adalah bukti kejahatan Dika. Ibu Surti langsung berbalik menatap Raina dan Dika dengan sorot mata penuh kebencian yang sudah lama ia pendam. Selama ini, Ibu Surti memang tidak pernah benar-benar menyukai Raina. Ia merasa Raina, yang bekerja dari rumah sebagai pekerja lepas, tidak sepadan dengan anaknya, Haikal, yang bekerja kantoran. Ia selalu menganggap Raina pemalas yang hanya menumpang hidup, meski kenyataannya Raina sering membantu keuangan keluarga. Raina yang melihat mertuanya sudah siap meledak berusaha untuk membuka mulut, ingin meluruskan fitnah keji yang baru saja dilontarkan Sisi. Namun, belum sempat satu kata pun keluar dari bibir Raina, Ibu Surti sudah mengangkat tangannya, telunjuknya menuding tepat ke wajah Raina dengan kasar. Mulut Ibu Surti mulai memuntahkan kalimat-kalimat beracun yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar bentakan marah. Ia berteriak lantang, suaranya menggema memenuhi ruangan, mengatakan agar Raina tidak berani menyalahkan orang lain atas ketidakbecusannya sendiri. Ibu Surti mengatakan bahwa kejadian hari ini adalah bukti nyata kegagalan Raina sebagai seorang ibu. Napas Raina tercekat. Ia sudah biasa mendengar sindiran halus mertuanya soal masakan atau kebersihan rumah, tapi kali ini serangannya langsung menghantam kehormatannya sebagai seorang ibu. Tidak berhenti di situ, Ibu Surti melangkah lebih dekat. Matanya melotot tajam ke arah Dika yang masih gemetar ketakutan di kaki ibunya. Dengan nada suara yang penuh penghinaan, Ibu Surti melontarkan kalimat yang akan selalu terpatri dalam ingatan Raina seumur hidupnya. Ia menyebut Dika sebagai produk gagal. Ia mengatakan bahwa Dika cacat moral, tidak punya adab, dan berwatak kasar persis seperti ibunya. Ibu Surti menegaskan bahwa tidak ada darah keluarga mereka yang senakal Dika, sehingga semua keburukan itu pasti berasal dari genetik Raina yang menurutnya rendah. Kata-kata produk gagal, itu berdenging di telinga Raina seperti suara sirine yang memekakkan telinga. Ia merasa dunianya runtuh. Bagaimana mungkin seorang nenek tega menyebut cucu kandungnya sendiri sebagai produk gagal, hanya karena sebuah mainan rusak dan fitnah yang belum terbukti? Hati Raina serasa diiris sembilu, perih dan berdarah. Ia mendekap kepala Dika ke perutnya, menutup telinga anaknya agar tidak mendengar lebih banyak racun yang keluar dari mulut neneknya sendiri. Raina menoleh ke arah Haikal, suaminya. Ia berharap, sangat berharap, Haikal akan marah. Ia berharap Haikal akan membentak ibunya dan mengatakan bahwa itu keterlaluan. Ia berharap Haikal akan membela Dika, darah dagingnya sendiri yang baru saja dihina dengan sebutan cacat moral. Raina menatap mata Haikal, mencari sisa-sisa keberanian dan perlindungan di sana. Namun, apa yang didapatkannya justru membuatnya semakin hancur. Haikal berdiri di sana, diam seribu bahasa. Wajahnya tampak tidak nyaman, tapi bukan karena marah pada ibunya, melainkan karena ia tidak suka berada di tengah konflik. Haikal adalah tipe laki-laki yang menghindari konfrontasi dengan ibunya dengan segala cara. Ia dididik untuk patuh buta, dan hari ini kepatuhan itu menghancurkan hati istrinya. Ketika tatapan mata mereka bertemu, Haikal justru menghela napas panjang dan memberikan instruksi yang paling tidak masuk akal bagi Raina. Dengan suara pelan dan nada lelah, Haikal menyuruh Raina untuk meminta maaf saja kepada ibu dan Sisi agar masalah ini cepat selesai. Haikal mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperpanjang masalah dengan orang tua, dan sebagai yang lebih muda, Raina harusnya mengalah. Permintaan itu bagaikan tamparan keras di pipi Raina. Suaminya tidak hanya gagal melindunginya, tetapi juga memaksanya untuk merendahkan harga diri di depan orang-orang yang telah menginjak-injaknya. Haikal lebih memilih kenyamanan telinganya sendiri daripada kebenaran dan perasaan anak istrinya. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Raina mati. Rasa hormat dan harapannya pada Haikal menguap begitu saja. Ia tidak lagi melihat sosok suami yang gagah,
melainkan seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Raina menegakkan punggungnya. Ia tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak lagi memohon. Wajahnya berubah datar, dingin, dan tanpa emosi. Ia menolak untuk meminta maaf. Dengan gerakan tenang namun tegas, Raina membungkuk, memungut sisa-sisa drone yang hancur dan memasukkannya kembali ke dalam kotak biru yang kini penyok. Kemudian, ia menggandeng tangan Dika, menuntunnya berjalan melewati Haikal, Sisi, dan Ibu Surti tanpa menoleh sedikit pun. Langkah kakinya mantap menuju kamar tidur. Raina menutup pintu kamar dengan pelan namun pasti, dan bunyi, klik, kunci pintu yang diputar terdengar seperti deklarasi perang dingin yang baru saja dimulai. Di luar, Ibu Surti masih mengomel tentang betapa tidak sopannya menantu seperti Raina, sementara Sisi tersenyum licik karena merasa posisinya aman, dan Haikal hanya bisa memijat kepalanya yang semakin pening, tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan hati istrinya untuk selamanya. Malam telah larut, menyelimuti rumah itu dengan keheningan yang mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, namun Raina masih terjaga sepenuhnya. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara di sampingnya, Dika tidur dengan napas yang berat dan sesekali tersentak kaget. Tubuh Dika demam tinggi. Kejadian siang tadi bukan hanya melukai hati Dika, tapi juga mengguncang psikologisnya hingga ia jatuh sakit. Raina baru saja selesai mengompres dahi putranya dan mengganti baju Dika yang basah oleh keringat dingin. Di sisi lain tempat tidur, Haikal tidur memunggungi mereka, dengkuran halusnya terdengar berirama, seolah tidak ada badai yang baru saja menghantam rumah tangga mereka. Melihat punggung suaminya, Raina tidak lagi merasakan cinta atau kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kehampaan yang luar biasa. Ia merasa tidur di sebelah orang asing. Haikal bisa tidur nyenyak setelah membiarkan anaknya dihina sebagai produk gagal, dan itu adalah fakta yang sulit dimaafkan oleh Raina. Raina bangkit dari tempat tidur dengan perlahan, agar tidak membangunkan siapapun. Ia mengambil laptop kerjanya dari atas meja rias dan membawanya keluar kamar, menuju ruang kerja kecil di sudut ruang makan yang tersembunyi dari pandangan langsung ruang tengah. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya mengandalkan cahaya layar laptop yang menyilaukan mata di kegelapan. Jantung Raina berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah ini, termasuk Haikal. Seminggu yang lalu, Raina memasang 2 unit kamera CCTV nirkabel berukuran kecil di rumah itu. Satu ia letakkan tersembunyi di sela-sela buku di rak ruang tengah, dan satu lagi di atas lemari dapur. Alasannya sederhana, Raina sering merasa uang belanja yang ia taruh di dompet dapur kerap berkurang secara misterius, dan ia ingin tahu siapa pelakunya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kamera itu justru akan merekam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pencurian uang receh. Jari-jari Raina menari di atas touchpad, membuka aplikasi cloud storage yang terhubung dengan kamera tersebut. Ia mencari file rekaman tertanggal hari ini. Tangannya sedikit gemetar saat mengklik file video ruang tengah pada jam kejadian. Video mulai berputar. Kualitas gambarnya sangat jernih, cukup untuk melihat ekspresi wajah setiap orang. Raina menahan napas saat adegan itu terpampang di layar. Ia melihat Dika duduk manis dengan drone barunya. Kemudian, Sisi dan Kaila masuk. Raina melihat dengan jelas bagaimana Kaila mulai merengek, lalu mendekati Dika. Video itu merekam detik demi detik kebrutalan Kaila yang menarik paksa mainan itu, mendorong Dika hingga jatuh, dan dengan sengaja membanting drone itu ke lantai. Tidak ada Dika yang mengamuk, tidak ada Dika yang memukul. Yang ada hanyalah seorang anak kecil yang mempertahankan miliknya dari sepupu yang serakah. Lebih menjijikan lagi, Raina melihat ekspresi Sisi. Di video itu, saat drone hancur, Sisi tidak terlihat kaget. Ia justru terlihat menyeringai tipis sebelum kemudian mengubah wajahnya menjadi panik saat mendengar suara mobil Haikal di depan rumah. Sisi terlihat memberi instruksi cepat pada Kaila, menunjuk-nunjuk lengan Kaila, lalu mengacak rambut anaknya sendiri. Itu adalah bukti visual yang tak terbantahkan bahwa semua drama tadi siang adalah skenario jahat yang direncanakan dalam hitungan detik. Raina menggigit bibir bawahnya hingga terasa perih, menahan tangis kemarahan yang mendesak keluar. Ia memutar ulang video itu, lalu menyimpannya di folder khusus yang ia beri nama, Bukti Kaila. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Raina teringat kamera kedua yang ada di dapur. Ia penasaran apa yang terjadi saat ia sedang di kamar menenangkan Dika tadi siang, atau apa yang dibicarakan Sisi dan Ibu Surti saat Haikal tidak ada. Ia membuka file rekaman dapur. Di layar, terlihat Sisi dan Ibu Surti sedang mengambil minum, beberapa saat setelah Raina masuk kamar dan mengunci diri. Audio dari kamera ini juga sangat jelas. Raina membesarkan volume laptopnya sedikit, mendekatkan telinganya ke speaker. Suara Sisi terdengar renyah dan penuh tawa mengejek.
Sisi berkata kepada ibunya bahwa aktingnya tadi sangat memuaskan, dan untung saja Haikal sangat bodoh dan mudah dipengaruhi. Kalimat Sisi selanjutnya membuat darah Raina mendidih hingga ke ubun-ubun. Sisi berkata dengan santai bahwa ia butuh uang 10 juta untuk membayar hutang tas brandy tiruan yang ia beli, dan ia berencana meminta Haikal membayarnya minggu depan dengan alasan butuh biaya sekolah Kaila. Ibu Surti, bukannya melarang, malah tertawa dan mendukung. Suara Ibu Surti terdengar jelas mengatakan bahwa biarkan saja Haikal yang bayar, toh uang Haikal adalah uang keluarga mereka juga. Ibu Surti menambahkan kalimat yang membuat Raina mual. Ia berkata biarkan saja si Raina yang disalahkan dan ditekan, supaya Haikal semakin benci sama istrinya dan uangnya lari kembali ke mereka berdua. Ibu Surti menyebut Raina sebagai parasit yang menghalangi mereka menikmati gaji Haikal sepenuhnya. Raina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Ternyata selama ini ia hidup di tengah sarang ular berbisa. Mainan Dika yang hancur hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada konspirasi busuk antara ibu dan anak untuk memeras Haikal dan menghancurkan pernikahan Raina. Mereka tidak hanya jahat pada Dika, tapi mereka secara sistematis ingin menyingkirkan Raina agar bisa menguasai harta Haikal sepenuhnya. Fakta bahwa uang yang dipakai Raina membeli drone adalah uang hasil keringatnya sendiri semakin membuat fitnah, Raina parasit, itu terasa sangat keji. Raina menyadari satu hal malam itu, diam dan sabar tidak akan menyelamatkannya. Diam hanya akan membuat mereka semakin menginjak kepalanya. Raina menyalin semua video dan audio tersebut ke dalam 3 tempat penyimpanan berbeda. Hard disk eksternal, flash disk, dan email pribadinya. Ia memastikan data itu aman dan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Setelah semua proses selesai, Raina menutup laptopnya. Wajahnya yang tadi sembab oleh kesedihan kini berubah. Sorot matanya tajam dan dingin. Ia bukan lagi Raina yang penurut. Ia bukan lagi Raina yang akan diam saja saat dihina. Malam ini, di tengah keheningan yang menjadi saksi bisu, Raina menyusun rencana. Ia akan membalas setiap tetes air mata Dika dengan badai yang tidak pernah mereka bayangkan. Ia akan mengundang mereka makan malam, sebuah perjamuan terakhir sebelum ia membongkar semua bangkai yang mereka sembunyikan. Raina kembali ke kamar tidur, membaringkan tubuhnya di samping Dika, dan memeluk anaknya erat. "Tunggu sebentar lagi, Nak," bisiknya lirih di telinga Dika yang sedang tidur. "Ibu akan pastikan mereka semua membayar lunas setiap keping mainanmu yang hancur." Keesokan paginya, suasana di rumah itu terasa aneh dan canggung, namun di permukaan tampak sangat tenang. Raina bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya. Ia mandi, merias wajahnya tipis-tipis untuk menutupi mata sembabnya, dan langsung menuju dapur. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau mogok bicara, seperti yang dikhawatirkan Haikal semalam. Sebaliknya, Raina justru terlihat sibuk menyiapkan sarapan yang cukup mewah. Aroma nasi goreng mentega dan ayam goreng bawang merebak ke seluruh penjuru rumah, memancing penghuni lainnya untuk bangun. Haikal yang keluar dari kamar dengan wajah kusut, karena kurang tidur merasa lega sekaligus bingung melihat istrinya bersenjandung pelan sambil mengaduk nasi di wajan. Dalam pikiran sederhana Haikal, ia menyimpulkan bahwa Raina sudah melupakan kejadian kemarin dan memilih untuk berdamai demi keutuhan rumah tangga. Haikal merasa keputusannya menyuruh Raina mengalah adalah keputusan yang tepat dan efektif. Tak lama kemudian, Sisi dan Kaila keluar dari kamar tamu dengan wajah bantal. Mereka mengendus aroma masakan dan tanpa rasa malu langsung duduk di meja makan. Ibu Surti menyusul di belakang mereka, berjalan pelan sambil memijat pinggangnya. Melihat makanan tersaji lengkap di meja, senyum sinis tersungging di bibir Ibu Surti. Ia menatap Sisi dan memberikan kode mata yang seolah berkata bahwa Raina akhirnya tahu diri dan sadar akan posisinya sebagai menantu yang harus melayani. Raina meletakkan piring besar berisi nasi goreng di tengah meja dengan gerakan yang halus. Ia menyendokkan nasi ke piring Haikal, lalu ke piring Ibu Surti, dan bahkan ke piring Sisi. Sikap Raina begitu manis dan melayani, membuat Sisi merasa di atas angin. Sisi berpikir bahwa Raina takut padanya dan takut diusir oleh Ibu Surti, sehingga Raina berusaha menjilat kembali hati mertuanya dengan masakan enak. Saat makan berlangsung, Sisi mulai melancarkan sindiran-sindiran halusnya lagi. Dengan mulut penuh makanan, ia berkomentar bahwa masakan Raina lumayan enak, meskipun menurutnya bumbunya kurang berani dibandingkan masakan restoran mahal langganannya. Sisi juga menyinggung soal kejadian kemarin, mengatakan bahwa Kaila masih trauma dan takut bertemu Dika. Padahal Kaila saat itu sedang melahap ayam goreng dengan rakus tanpa terlihat trauma sedikitpun. Raina hanya tersenyum tipis menanggapi celotehan itu. Ia tidak membantah, tidak membela diri, dan tidak menunjukkan emosi. Ia membiarkan Sisi dan Ibu Surti merasa menang. Raina tahu, semakin tinggi mereka terbang dalam kesombongan, semakin sakit rasa jatuhnya nanti.
Haikal yang melihat istrinya diam saja semakin yakin bahwa masalah sudah selesai. Ia berpamitan berangkat kerja dengan hati ringan, bahkan sempat mencium kening Raina dan berbisik terima kasih, karena sudah menjadi istri yang pengertian. Raina menatap punggung suaminya yang menjauh dengan tatapan kosong. Pengertian yang dimaksud Haikal adalah ketidaktahuan yang menyedihkan. Setelah Haikal berangkat dan para wanita antagonis itu kembali bermalas-malasan di depan televisi, Raina bersiap-siap pergi. Ia menitipkan Dika di rumah tetangga sebelahnya yang sangat ia percaya, seorang ibu pensiunan guru TK yang sayang pada Dika. Raina beralasan pada Ibu Surti bahwa ia harus pergi ke pasar untuk belanja bulanan, dan mungkin akan mampir ke toko servis elektronik sebentar. Ibu Surti hanya mengibaskan tangan acuh tak acuh. Tidak peduli Raina mau pergi kemana asalkan nanti siang ada makanan. Namun, tujuan Raina bukanlah pasar. Ia mengendarai motor metiknya menembus jalanan Jakarta menuju sebuah toko hobi besar di pusat kota, tempat ia membeli drone itu. Di sana, ia meminta pemilik toko untuk membuatkan surat pernyataan resmi tentang harga unit baru dan estimasi biaya perbaikan total untuk kerusakan parah. Pemilik toko yang melihat kondisi bangkai drone itu, menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ini sama saja dengan membeli baru, karena kerusakan mesinnya fatal. Raina meminta semua itu tertulis hitam di atas putih, lengkap dengan stempel toko. Setelah dari toko hobi, Raina tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah warnet untuk mencetak beberapa dokumen penting, lalu pergi ke rumah Om Hendra. Om Hendra adalah kakak tertua dari Ibu Surti. Beliau adalah sosok yang sangat disegani dalam keluarga besar, karena kebijaksanaan dan ketegasannya. Om Hendra jugalah yang selama ini banyak membantu keuangan keluarga besar, termasuk memberi jatah bulanan untuk Ibu Surti. Raina datang dengan wajah sopan namun serius. Ia tidak menceritakan detail kejadiannya di sana. Ia hanya mengatakan bahwa ada hal sangat penting menyangkut masa depan Dika dan keharmonisan keluarga yang harus ia sampaikan. Raina meminta dengan sangat agar Om Hendra bersedia datang makan malam di rumahnya nanti malam. Melihat keseriusan di mata Raina, Om Hendra menyanggupi. Ia tahu Raina bukan tipe wanita yang suka membesar-besarkan masalah sepele. Siang harinya, Raina kembali ke rumah. Ia melihat Sisi sedang tidur siang di sofa ruang tengah, sementara sampah bekas camilan berserakan di karpet. Ibu Surti sedang menelepon seseorang di teras, terdengar sedang membicarakan arisan. Raina melangkahi kaki Sisi yang menjulur menghalangi jalan tanpa membangunkannya. Ia masuk ke dapur dan mulai mempersiapkan hidangan untuk nanti malam. Ia memasak hidangan istimewa, jauh lebih mewah dari sarapan tadi pagi. Ia membuat rendang daging, sup iga, dan puding coklat kesukaan Om Hendra. Aroma masakan yang lezat kembali memenuhi rumah, membuat Sisi terbangun dengan perut keroncongan. Sisi bertanya dengan nada curiga, dalam rangka apa Raina masak besar-besaran begini. Dengan tenang Raina menjawab bahwa ia mengundang Om Hendra untuk makan malam sebagai wujud rasa syukur dan permohonan maaf atas keributan kemarin. Mendengar nama Om Hendra disebut, mata Ibu Surti dan Sisi berbinar. Dalam pikiran licik mereka, kedatangan Om Hendra adalah kesempatan emas. Mereka berpikir Raina akan meminta maaf secara resmi di depan tetua keluarga, yang artinya posisi mereka akan semakin kuat dan Raina akan semakin terpojok. Mereka membayangkan Raina akan dipermalukan atau dinasihati oleh Om Hendra agar lebih becus mendidik anak. Sisi bahkan langsung bersemangat untuk mandi dan berdandan, ingin terlihat sebagai keponakan yang manis dan korban yang teraniaya di depan Pak D-nya. Mereka sama sekali tidak curiga mengapa Raina yang mengundang. Mereka terlalu sibuk dengan skenario kemenangan di kepala mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa Raina sedang menyiapkan panggung penghakiman, bukan panggung permintaan maaf. Sore menjelang malam, Haikal pulang kerja. Ia terkejut melihat meja makan penuh dengan hidangan lezat dan rumah yang sudah rapi bersih. Raina menyambutnya dengan senyum dan memberitahu bahwa Om Hendra akan datang. Haikal sempat panik, takut masalah kemarin akan dibahas lagi, tapi Raina menenangkannya. Raina berkata bahwa ia hanya ingin meluruskan semuanya agar tidak ada ganjalan di hati siapapun. Haikal mengangguk setuju. Ia merasa bangga pada istrinya yang berinisiatif mendamaikan suasana dengan melibatkan orang tua. Haikal segera mandi dan berganti pakaian rapi. Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Om Hendra datang dengan setelan batik yang wibawa. Kedatangannya disambut hangat oleh Ibu Surti yang langsung mencium tangan kakaknya dengan takzim, diikuti oleh Sisi dan Kaila yang bersikap sangat manis. Raina menyambut Om Hendra dengan hormat, mempersilakan masuk ke ruang makan yang sudah ditata apik. Semua pemain sudah hadir, dan Raina tahu, pertunjukan sebentar lagi akan dimulai. Makan malam itu dimulai dengan suasana yang terasa hangat di permukaan namun, menyimpan ketegangan yang sangat pekat di dasarnya. Om Hendra duduk di ujung meja sebagai kepala kehormatan, diapit oleh Ibu Surti dan Haikal. Sisi duduk berhadapan dengan Raina,
sementara anak-anak duduk di sisi yang lain. Dika tampak diam dan sedikit takut, ia lebih banyak menunduk memandangi nasinya, trauma kejadian kemarin masih membekas kuat di ingatannya. Sebaliknya, Kaila tampak ceria dan manja, sesekali merengek minta diambilkan lauk oleh neneknya, menunjukkan dominasinya di meja makan itu. Ibu Surti, dengan mulut yang tak henti mengunyah rendang empuk buatan Raina, mulai membuka percakapan yang tentu saja memojokkan tuan rumah. Ia memuji masakan Raina, namun diakhiri dengan kalimat bersayap bahwa sayang sekali keahlian memasak Raina tidak sebanding dengan keahliannya mendidik anak. Sisi menyambar umpan ibunya dengan cepat. Sambil melirik Om Hendra, Sisi mulai bercerita dengan nada sedih yang dibuat-buat. Ia mengatakan betapa kagetnya ia kemarin saat Dika mengamuk. Ia mengarang cerita di depan Om Hendra, bahwa Dika memiliki masalah pengendalian emosi, dan sering kasar pada Kaila. Sisi berkata bahwa ia sangat khawatir dengan masa depan Dika jika dibiarkan terus seperti itu. Haikal yang mendengar itu hanya diam sambil mengunyah makanannya pelan. Ia merasa tidak enak hati tapi tidak berani membantah adiknya di depan pamannya. Om Hendra mendengarkan dengan seksama, wajahnya tenang dan tidak terbaca. Ia hanya mengangguk-angguk sesekali, matanya menatap tajam ke arah Raina, seolah menunggu reaksi dari wanita itu. Namun Raina tetap diam. Ia terus melayani tamu-tamunya, menuangkan air minum, dan menawarkan tambah nasi, seolah-olah ia tuli terhadap fitnah yang sedang dilontarkan di depan hidungnya. Setelah piring-piring kosong dan perut kenyang, Raina mengajak semua orang pindah ke ruang tengah. Ia menyajikan buah potong dan teh hangat. Ibu Surti bersandar kekenyangan di sofa empuk, merasa sangat puas. Ia berpikir sebentar lagi Raina akan bersimpuh meminta maaf. Sisi juga sudah menyiapkan wajah sedih terbaiknya untuk menerima permohonan maaf itu. Haikal duduk di samping ibunya, merasa tegang menunggu apa yang akan terjadi. Om Hendra menyeruput tehnya lalu berdehem pelan, memecah keheningan. Ia bertanya kepada Raina apa tujuan sebenarnya mengundang dirinya malam ini, karena ia tahu Raina bukan orang yang suka basa-basi. Raina berdiri di dekat televisi besar yang menempel di dinding ruang tengah. Ia memegang remote control di tangannya. Wajahnya yang sejak pagi terlihat tenang dan submisif, kini berubah total. Tatapannya tajam, punggungnya tegak, dan auranya memancarkan keberanian yang membuat Sisi tiba-tiba merasa tidak nyaman. Raina berkata dengan suara yang jelas dan lantang, bahwa ia mengundang Om Hendra bukan untuk meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan anaknya. Ia mengundang Om Hendra dan semua keluarga untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini tertutup oleh kebohongan. Kalimat itu membuat Haikal terhenyak. Ia menatap istrinya dengan bingung. Ibu Surti mendengus meremehkan, mengira Raina akan membela diri dengan kata-kata kosong. Tanpa memberi kesempatan siapapun untuk menyela, Raina menekan tombol play pada remote. Layar televisi hitam itu menyala, menampilkan rekaman video berkualitas tinggi. Itu adalah rekaman CCTV ruang tengah kemarin siang. Semua mata tertuju ke layar. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan itu ketika gambar mulai bergerak. Mereka melihat Dika yang sedang duduk tenang dengan senyum bahagia memegang drone barunya. Lalu mereka melihat Sisi dan Kaila masuk. Mereka melihat dengan jelas, tanpa rekayasa, bagaimana Kaila mulai mendekati Dika dengan tatapan iri. Mereka melihat mulut Kaila bergerak-gerak kasar, tangan kecilnya yang jahat menarik paksa mainan itu. Mereka melihat Dika yang berusaha mempertahankan miliknya dengan putus asa, bukan menyerang. Napas Haikal tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya melihat adegan selanjutnya. Kaila mendorong tubuh kecil Dika hingga terjengkang, lalu membanting drone itu sekuat tenaga ke lantai. Suara benturan keras terdengar jelas dari speaker televisi, membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Di layar, Kaila tidak menangis ketakutan. Anak itu justru tersenyum puas, menendang pecahan drone, dan mengejek Dika. Lalu Sisi, adik kandung Haikal yang sangat ia percaya, terlihat memberikan instruksi pada Kaila untuk berakting menangis, mengacak rambutnya sendiri, dan mencubit lengannya agar terlihat merah. Wajah Sisi yang tadinya penuh kemenangan kini berubah pucat pasi seperti mayat. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia tidak menyangka ada CCTV di sana. Ia gemetar hebat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ibu Surti ternganga, mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Ia terpaku melihat bukti nyata kejahatan cucu kesayangannya yang selama ini ia agung-agungkan. Namun, reaksi yang paling hancur adalah Haikal. Haikal melihat dirinya sendiri masuk ke dalam frame video. Ia melihat bagaimana ia langsung memeluk Sisi tanpa bertanya. Ia melihat wajah lelahnya yang penuh amarah membentak Dika. Ia mendengar suaranya sendiri yang terekam di video, suara yang kasar dan penuh tuduhan kepada anak kandungnya sendiri yang sedang menangis memeluk kaki ibunya.
Haikal merasa ditampar oleh ribuan tangan tak kasat mata. Hatinya remuk redam melihat Dika di layar televisi yang menatapnya dengan tatapan memohon, namun ia justru mengusirnya. Rasa bersalah yang teramat sangat menghantam dadanya, hingga ia merasa sesak napas. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menjadi ayah yang gagal. Ia telah menjadi monster bagi anaknya sendiri, demi membela kebohongan adiknya. Air mata menetes dari sudut mata Haikal tanpa bisa ia bendung. Ia menoleh perlahan ke arah Sisi dan Ibu Surti. Tatapan matanya bukan lagi tatapan anak yang patuh, melainkan tatapan pria dewasa yang baru saja dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Video belum selesai. Raina membiarkan rekaman terus berputar hingga bagian percakapan di dapur. Suara Sisi yang menertawakan kebodohan Haikal terdengar menggema di ruangan sunyi itu. "Mas Haikal gampang banget dibohongi ya, Bu." Suara Sisi dari speaker TV terdengar begitu jernih dan menusuk. Pengakuan Sisi tentang rencana memeras uang Haikal untuk membayar hutang tas dan dukungan Ibu Surti yang menyebut Raina sebagai parasit. Semuanya telanjang di depan Om Hendra dan Haikal. Om Hendra meletakkan cangkir tehnya dengan keras ke meja, hingga menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Wajah tua itu memerah menahan murka. Ia menatap adiknya, Ibu Surti, dengan tatapan jijik dan kecewa yang mendalam. Haikal tidak sanggup lagi duduk. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Tubuhnya limbung sejenak karena syok yang teramat berat. Ia berjalan tertatih mendekati televisi, seolah ingin menyentuh wajah Dika di layar, ingin meminta maaf pada gambar anaknya. Lalu ia berbalik, menatap Raina yang berdiri tegak dengan air mata mengalir diam di pipinya. Haikal jatuh berlutut di depan Raina dan Dika. Pertahanan dirinya runtuh total. Ia menangis meraung, bukan karena sakit fisik, tapi karena sakitnya penyesalan. Ia memeluk kaki Raina dan Dika erat-erat, menenggelamkan wajahnya di sana. "Maafkan ayah. Maafkan mas." Isaknya pilu. Ruangan itu kini dipenuhi oleh suara tangisan penyesalan Haikal dan ketegangan yang siap meledak dari arah Om Hendra. Malam itu, topeng Sisi dan Ibu Surti hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada mainan yang mereka rusak. Dan Haikal, untuk pertama kalinya, melihat siapa sebenarnya musuh dalam selimut di rumahnya sendiri. Keheningan di ruang tengah itu terasa begitu berat dan mencekam, seolah oksigen di udara telah tersedot habis oleh beban kebenaran yang baru saja terungkap. Haikal masih bersimpu di lantai, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis yang memilukan. Ia memeluk kaki Raina dan Dika erat-erat, seakan takut jika ia melepaskan pegangannya, anak dan istrinya akan menghilang selamanya ditelan kekecewaan. Raina tidak menolak pelukan suaminya, namun tangannya tidak langsung membalas memeluk. Ia membiarkan jemarinya menggantung di udara, matanya menatap nanar ke arah layar televisi yang kini gelap, sementara hatinya masih berdenyut nyeri mengingat betapa suaminya lebih mempercayai fitnah daripada kesetiaan yang ia berikan selama bertahun-tahun. Di seberang ruangan, Sisi duduk mematung dengan wajah seputih kertas. Ia sadar, tameng kebohongannya telah hancur lebur tanpa sisa. Kaila, yang biasanya berisik dan manja, kini terdiam ketakutan melihat atmosfer kemarahan orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama melihat tatapan Om Hendra yang bagaikan singa yang siap menerkam. Om Hendra perlahan bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya tenang namun penuh intimidasi. Ia berjalan mendekati Ibu Surti yang masih ternganga tak percaya. Dengan suara bariton yang dalam dan bergetar menahan amarah, Om Hendra mulai berbicara. Ia tidak berteriak, namun setiap kata yang diucapkannya terasa seperti hantaman palu godam di dada adiknya itu. Om Hendra bertanya dengan nada kecewa yang mendalam, bagaimana bisa seorang ibu kandung tega bersekongkol dengan anak perempuannya untuk menghancurkan rumah tangga anak laki-lakinya sendiri. Om Hendra mengulang kalimat yang terekam di video tadi, kalimat tentang, biarkan Raina disalahkan agar uang Haikal kembali ke kita. Ia menuntut penjelasan, kemana perginya uang bulanan yang selama ini rutin ia kirimkan untuk Ibu Surti jika ternyata Ibu Surti masih merasa perlu memeras Haikal. Ibu Surti tergagap, keringat dingin membasahi dahinya yang keriput. Ia mencoba mencari alasan, mengatakan bahwa itu hanya gurauan semata. Namun tatapan tajam Om Hendra memotong segala pembelaan diri yang konyol itu. Raina kemudian melangkah maju, melepaskan diri dari pelukan Haikal perlahan. Ia mengambil sebuah map berwarna merah dari laci meja televisi. Ia tidak berhenti hanya pada video CCTV. Raina tahu, untuk membuka mata Haikal sepenuhnya, ia harus membongkar akar masalah yang paling fundamental, yaitu uang. Raina membuka map itu dan mengeluarkan tumpukan kertas rekening koran dan bukti transaksi. Ia meletakkannya di atas meja kopi, tepat di depan wajah Sisi. Di sana tertera bukti transfer dari rekening Haikal ke rekening Sisi dengan jumlah yang fantastis selama 6 bulan terakhir. Keterangan transfer itu bermacam-macam, mulai dari biaya sekolah Kaila, biaya les Kaila, hingga biaya pengobatan Kaila. Namun,
Raina kemudian mengeluarkan lembaran lain, yaitu bukti tagihan kartu kredit atas nama Sisi dan bukti foto dari media sosial Sisi yang menunjukkan ia sedang berlibur mewah dan membeli tas branded tiruan dengan harga jutaan rupiah pada tanggal yang sama saat ia meminta uang, sekolah, kepada Haikal. Haikal, yang sudah mulai bisa menguasai dirinya, bangkit berdiri dan mengambil kertas-kertas itu. Tangannya gemetar saat membaca satu persatu bukti kebohongan adiknya. Ia melihat tanggal transfer uang 5 juta rupiah untuk uang pangkal sekolah Kaila, lalu melihat bukti struk belanja tas di tanggal yang sama. Haikal merasa dunianya berputar. Selama ini ia bekerja banting tulang, menembus macet, menahan diri untuk tidak membeli baju baru, bahkan sering makan siang dengan menu seadanya demi bisa memenuhi permintaan Sisi yang katanya sedang kesulitan finansial. Ternyata, uang keringat dan darahnya itu hanya digunakan untuk memuaskan gaya hidup Sisi yang hedonis dan tidak tahu diri. Lebih menyakitkan lagi, Haikal teringat rekaman suara Sisi yang menyebutnya bodoh dan mudah ditipu. Rasa sayang seorang kakak kepada adik yang selama ini ia jaga, seketika berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Ia merasa dimanfaatkan seperti sapi perah yang bodoh oleh darah dagingnya sendiri. Raina belum selesai. Ia mengambil satu dokumen lagi, yaitu bukti penarikan tabungan pribadinya sendiri. Ia menunjukkan kepada Haikal dan Om Hendra bahwa uang 15 juta rupiah untuk membeli drone itu murni 100% uang hasil kerjanya sebagai desainer grafis lepas, bukan uang belanja bulanan dari Haikal. Raina menjelaskan dengan suara serak bahwa selama ini ia tidak pernah meminta uang lebih untuk gaya hidupnya. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang di sela-sela kebutuhan dapur yang pas-pasan, karena sebagian besar gaji Haikal sudah tersedot ke Sisi dan Ibu Surti. Raina menatap Ibu Surti dengan berani, mengatakan bahwa tuduhan, parasite, itu salah alamat. Justru selama ini, Raina lah yang sering menutupi kekurangan uang belanja rumah dengan uang pribadinya agar Ibu Surti tetap bisa makan enak setiap hari tanpa tahu bahwa gaji anaknya sudah habis diporoti Sisi. Fakta ini membuat Om Hendra murka. Ia tidak menyangka adiknya, Ibu Surti, bisa sejahat itu memutarbalikkan fakta. Om Hendra menunjuk wajah Ibu Surti, mengatakan bahwa Ibu Surti telah gagal mendidik anak dan gagal menjadi mertua yang baik. Ia malu memiliki adik yang serakah dan licik. Sementara itu, Haikal merasa ditampar berkali-kali. Ia menatap Raina dengan pandangan baru. Ia melihat wanita hebat yang selama ini ia abaikan, wanita yang diam-diam menopang ekonomi keluarga saat ia sibuk menjadi pahlawan kesiangan bagi adik dan ibunya yang parasit. Haikal menyadari betapa besarnya pengorbanan Raina dan betapa buruknya perlakuan yang ia berikan sebagai balasan. Ia merasa sangat kecil, sangat hina, dan tidak pantas bersanding dengan Raina. Haikal berbalik menatap Sisi. Kali ini tidak ada lagi kelembutan di matanya. Tatapan Haikal gelap dan menakutkan. Ia bertanya dengan suara rendah yang berbahaya, "Jadi selama ini kamu anggap Mas apa? Si? Ban berjalan? Orang bodoh yang bisa kamu peras?" Sisi mencoba menangis lagi, mengeluarkan jurus andalannya. Ia bersimpuh di kaki Haikal, meraung-raung mengatakan bahwa ia hilaf dan terpaksa berhutang karena gengsi pergaulan. Namun, air mata itu tidak lagi mempan. Haikal menendang pelan kaki Sisi agar menjauh darinya. Ia merasa muak melihat sandiwara itu. Haikal berkata bahwa ia bisa memaafkan jika Sisi meminta uang karena benar-benar lapar, tapi ia tidak bisa memaafkan Sisi yang memfitnah anaknya, menghancurkan mental istrinya, dan menyebutnya bodoh di belakang punggungnya. Momen puncak kesedihan terjadi saat Haikal mendekati Dika yang masih duduk diam di sofa. Haikal berlutut, mensejajarkan tingginya dengan anaknya. Ia memegang kedua bahu kecil Dika. Dengan suara parau, Haikal meminta maaf. Ia mengatakan bahwa Dika bukan produk gagal. Haikal menegaskan bahwa yang gagal adalah dirinya, ayahnya, yang tidak becus melindungi Dika. Haikal menangis lagi, kali ini sambil mencium kening Dika berkali-kali, berusaha menghapus memori buruk bentakannya kemarin. Dika, dengan kepolosan hatinya, mengusap air mata di pipi ayahnya dengan tangan mungilnya. Pemandangan itu begitu menyentuh, hingga membuat mata Om Hendra berkaca-kaca. Malam itu, di ruang tengah yang menjadi saksi bisu, topeng kemunafikan telah terlepas sepenuhnya, meninggalkan wajah-wajah asli yang penuh dosa dan satu keluarga kecil yang sedang berusaha menyatukan kembali kepingan hati mereka yang hancur. Kebenaran memang menyakitkan, tapi kebenaranlah yang membebaskan Haikal dari penjara manipulasi keluarganya sendiri. Setelah tangisan penyesalan Haikal mereda, atmosfer di ruangan itu berubah drastis dari kesedihan menjadi ketegangan yang menuntut tindakan tegas. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau basa-basi. Raina, yang kini memegang kendali situasi, kembali ke meja dan mengambil sebuah amplop coklat panjang yang sejak tadi ia siapkan. Ia menyerahkan amplop itu kepada Sisi dengan gerakan tegas. Sisi menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia membuka isinya,
matanya membelalak ketakutan. Itu adalah surat somasi resmi yang disusun oleh pengacara teman Raina. Di dalamnya tertera rincian tuntutan ganti rugi atas kerusakan properti senilai 15 juta rupiah, ditambah biaya kerugian imaterial. Di baris paling bawah, tertulis dengan jelas ancaman pelaporan pidana pasal perusakan barang dan pencemaran nama baik jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam waktu 3x 24 jam. Raina berkata dengan nada dingin, "Itu bukan mainan plastik murah yang bisa kamu ganti dengan kata, maaf, Sisi. Itu hasil kerja kerasku berbulan-bulan. Kamu punya dua pilihan, ganti rugi penuh sekarang juga, atau aku lanjutkan laporan ini ke polisi besok pagi. Ingat, nominal kerugian di atas 2,5 juta rupiah sudah masuk ranah pidana. Kamu mau Kaila punya ibu seorang narapidana?" Ancaman itu membuat nyali Sisi ciut seketika. Ia tahu ia tidak punya uang sebanyak itu. Semua uang hasil memeras Haikal sudah habis untuk membeli tas, sepatu, dan kosmetik mahal yang kini menumpuk di kontrakannya. Wajah Sisi pucat pasi, ia menoleh ke arah Ibu Surti meminta pertolongan. Namun ibunya sendiri sedang sibuk menunduk menghindari tatapan Om Hendra. Om Hendra kemudian mengambil alih panggung. Ia berdiri tegak sambil memegang tongkat jalannya. Dengan suara lantang yang tidak bisa dibantah, Om Hendra menjatuhkan vonisnya sebagai tetua keluarga. Ia menyatakan kekecewaannya yang amat sangat kepada Ibu Surti. Om Hendra berkata bahwa mulai detik ini juga, ia memutus semua aliran dana bantuan bulanan yang selama ini ia berikan kepada Ibu Surti. Ia tidak sudi uang jerih payahnya digunakan untuk membiayai gaya hidup parasit dan mendidik cucu menjadi perusak yang tidak bermoral. Keputusan Om Hendra ini bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Surti. Selama ini, ia sangat bergantung pada uang kakaknya itu untuk hidup nyaman, tanpa harus meminta banyak pada Haikal. Kehilangan sokongan dana dari Om Hendra berarti ia akan jatuh miskin atau harus bergantung sepenuhnya pada Haikal, yang saat ini sedang menatapnya dengan penuh kemarahan. "Mas Hendra, jangan begitu dong. Tega Mas sama adik sendiri." Ibu Surti mencoba merengek, namun Om Hendra menepis tangannya kasar. "Kamu yang tega. Kamu tega menyebut cucumu sendiri produk gagal. Kamu tega membiarkan menantumu yang baik ini menderita. Kamu menuai apa yang kamu tanam, Surti," bentak Om Hendra. Ruangan itu hening seketika. Ketegasan Om Hendra membuat Ibu Surti bungkam 1000 bahasa. Ia sadar, pelindung utamanya telah pergi. Kini ia berhadapan langsung dengan kemarahan anaknya sendiri, Haikal. Haikal menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa ketegasannya yang selama ini terkubur oleh rasa bakti yang salah tempat. Ia menatap Sisi yang masih memegang surat somasi dengan tangan gemetar. "Kemas barang-barangmu, Si. Sekarang," ucap Haikal datar. Sisi terlonjak kaget. "Maksud Mas apa? Ini sudah malam, Mas. Kaila sudah ngantuk." Sisi mencoba beralasan, berharap Haikal masih punya rasa kasihan. Namun, Haikal menggeleng tegas. "Aku tidak peduli. Selama ini aku selalu peduli padamu, tapi kamu membalasnya dengan racun. Aku tidak mau ada ular berbisa di rumahku. Pergi dari sini malam ini juga. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini sebelum kamu melunasi hutangmu pada Raina dan meminta maaf dengan tulus." Pengusiran itu nyata. Haikal tidak main-main. Ia berjalan ke kamar tamu tempat Sisi menaruh tas-tasnya, mengambilnya dengan kasar, dan melemparkannya ke ruang tengah. Kaila mulai menangis lagi, kali ini tangisan takut yang sungguhan, bukan akting. Sisi panik, ia sadar ia tidak punya tempat tujuan malam ini. Ia berlari memeluk kaki Ibu Surti. "Bu, tolong Sisi, Bu. Mas Haikal jahat, masa Sisi diusir malam-malam begini?" adunya. Ibu Surti, yang merasa harga dirinya terinjak-injak melihat anak kesayangannya diperlakukan seperti sampah, langsung pasang badan. Ia berdiri menghadang Haikal, wajahnya merah padam karena marah. "Haikal, kamu sudah gila ya? Mengusir adikmu sendiri demi istri durhaka ini? Di mana hati nuranimu? Kalau kamu mengusir Sisi, berarti kamu melangkahi mayat ibu," ancam Ibu Surti dengan suara melengking. Ia berharap ancaman klise itu akan membuat Haikal luluh seperti biasanya. Dulu, setiap kali Ibu Surti mengancam, Haikal akan langsung minta maaf dan menuruti kemauannya. Tapi malam ini berbeda. Haikal menatap ibunya dengan tatapan kosong, seolah rasa hormat di matanya telah menguap. Luka di hatinya karena disebut, gampang dibohongi, oleh Sisi dan didukung oleh ibunya sendiri sudah terlalu dalam. "Istriku tidak durhaka, Bu. Ibu yang gagal menjadi orang tua yang adil," jawab Haikal dingin. Suaranya tenang, tapi menusuk. "Istriku yang ibu sebut durhaka itu yang membelikan ibu obat saat sakit, yang memasakkan ibu makanan enak,
yang menutupi kekurangan uang belanja karena uangku ibu berikan ke Sisi. Kalau ibu menganggap membela kebenaran adalah tindakan gila, maka biarlah aku gila. Haikal berhenti sejenak, menatap mata ibunya lekat-lekat. Dan kalau ibu tidak suka dengan cara saya melindungi keluarga inti saya, kalau ibu lebih memilih membela Sisi yang jelas-jelas salah dan kriminal, silakan ibu ikut pergi bersamanya. Pintu rumah ini terbuka lebar untuk kalian berdua keluar. Kalimat itu meledak seperti bom atom. Ibu Surti terhuyung ke belakang, syok berat. Ia tidak pernah menyangka anak laki-lakinya yang penurut akan berani mengusirnya. Sisi menjerit histeris, menyadari bahwa tameng terakhirnya pun tidak berguna. Raina hanya dia menyaksikan semua itu, ia tidak tersenyum, tidak juga merasa sedih. Ia hanya merasa lega bahwa akhirnya Haikal mengambil sikap sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Om Hendra mengangguk pelan, memberikan restu diam-diam atas tindakan tegas keponakannya itu. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Haikal menyeret koper Sisi ke teras depan. Ia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung masuk menusuk tulang. Pergi, perintah Haikal sambil menunjuk ke arah gerbang. Sisi menangis meraung-raung, menarik tangan Kaila yang juga menangis, berjalan tertatih-tatih keluar rumah dengan membawa tas-tasnya yang berantakan. Ibu Surti berdiri bimbang di ambang pintu. Egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan dan tetap tinggal bersama menantu yang ia benci, tapi ia juga takut kehilangan kenyamanan. Namun, melihat Sisi yang pontang-panting sendirian, naluri Ibu Surti yang selalu memanjakan Sisi mengambil alih. Dengan penuh amarah, ia menyambar tas tangannya. Anak durhaka, kamu akan menyesal Haikal. Jangan cari ibu kalau ibu mati nanti. Teriak Ibu Surti sambil meludah ke lantai, lalu berlari menyusul Sisi ke dalam kegelapan malam. Haikal berdiri di ambang pintu, menatap punggung ibu dan adiknya yang menjauh di telan malam. Tidak ada rasa penyesalan di hatinya, hanya rasa lelah yang luar biasa dan sedikit kelegaan. Ia berbalik, menutup pintu rumah rapat-rapat, dan menguncinya. Bunyi kunci yang berputar itu terdengar seperti simbol tertutupnya masa lalu yang kelam. Di dalam rumah yang kini sunyi namun bersih dari racun, Haikal berjalan mendekati Raina dan Dika. Ia memeluk mereka berdua dalam satu rengkuhan yang erat dan hangat. Malam itu, keluarga kecil Raina kehilangan dua anggota keluarga besar, tapi mereka mendapatkan kembali pondasi rumah tangga mereka yang sempat retak. Badai telah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus dibersihkan, namun setidaknya kini mereka berdiri di atas tanah yang jujur dan kokoh. 2 hari setelah malam pengusiran yang penuh drama itu, kehidupan Sisi dan Ibu Surti berubah 180 derajat. Mereka kini terdampar di sebuah kamar penginapan murah yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Uang tunai yang dibawa Sisi di dompetnya menipis dengan sangat cepat, tersedot untuk membayar sewa kamar harian dan membeli makanan cepat saji karena di sana tidak ada dapur yang layak untuk memasak. AC di kamar itu mati, hanya ada kipas angin tua yang berputar lambat dengan suara berdecit yang menyakitkan telinga, seolah mengejek nasib buruk mereka. Ibu Surti duduk di tepi kasur yang seprainya kusam, mengeluh tiada henti tentang punggungnya yang sakit dan kepalanya yang pening. Ia merindukan kasur empuk di kamar tamu rumah Haikal, ia merindukan masakan Raina yang selalu tersaji hangat, dan ia merindukan kenyamanan hidup tanpa biaya. Namun, setiap kali ia menyuruh Sisi menelepon Haikal, jawabannya selalu sama. Nomor mereka telah diblokir. Haikal benar-benar menutup pintu komunikasi rapat-rapat, sebuah tindakan tegas yang tidak pernah disangka oleh Ibu Surti akan dilakukan oleh anak laki-lakinya yang dulu penurut itu. Penderitaan mereka baru saja dimulai ketika ponsel Sisi mulai berdering tanpa henti. Bukan panggilan dari keluarga yang khawatir, melainkan teror dari penagih hutang aplikasi pinjaman online dan kartu kredit. Selama ini, Sisi menutupi gaya hidup mewahnya dengan skema, gali lubang tutup lubang. Ia meminjam uang dari satu aplikasi untuk membayar hutang di aplikasi lain, sambil mengandalkan uang perasan dari Haikal untuk membayar bunga yang mencekik. Namun, dengan diputusnya aliran dana dari Haikal dan Om Hendra, skema keuangan Sisi runtuh seketika. Para penagih hutang itu tidak kenal ampun. Mereka menelepon setiap 5 menit, mengirim pesan ancaman, bahkan mulai menghubungi kontak darurat Sisi yang secara bodoh ia daftarkan menggunakan nomor teman-teman sosialitanya. Rasa malu yang Sisi rasakan begitu hebat. Teman-teman arisannya mulai mengirim pesan bertanya apakah benar Sisi sedang dikejar hutang, menghancurkan reputasi orang kaya yang selama ini susah payah ia bangun. Puncak kehancuran Sisi terjadi pada siang harinya. Suami Sisi, yang bekerja di luar pulau dan jarang pulang, tiba-tiba menelepon. Rupanya, kabar tentang kekacauan di rumah Haikal dan teror penagih hutang itu sudah sampai ke telinganya melalui salah satu kerabat yang juga diteror oleh penagih. Suara suami Sisi di telepon terdengar dingin dan penuh amarah. Ia selama ini mengirim uang bulanan yang cukup untuk hidup sederhana, namun Sisi selalu mengeluh kurang.
Suaminya baru sadar bahwa uang itu habis bukan untuk kebutuhan rumah tangga atau Kaila, melainkan untuk tas, sepatu, dan gengsi semu. Di telepon itu, suami Sisi menjatuhkan talak. Ia mengatakan tidak sudi memiliki istri yang penipu dan pemboros. Ia akan segera pulang untuk mengurus perceraian dan mengambil hak asuh Kaila, karena menurutnya Sisi tidak becus menjadi ibu. Sisi menangis histeris di lantai penginapan yang kotor, memohon-mohon agar tidak diceraikan, tapi sambungan telepon sudah diputus sepihak. Di sisi lain ruangan, Ibu Surti hanya bisa menatap anak perempuannya dengan pandangan kosong. Ia mulai merasakan dampak dari pilihannya sendiri. Perutnya perih karena terlambat makan. Sisi, yang sedang stres berat, sama sekali tidak peduli pada ibunya. Sisi hanya sibuk menangisi nasibnya sendiri. Ibu Surti mencoba meminta tolong Sisi untuk membelikan obat mak dan bubur, tapi Sisi justru membentaknya. Sisi berteriak bahwa ia sedang pusing memikirkan hutang dan ancaman penjara dari Raina, jadi ia tidak punya waktu mengurus ibunya yang manja. Bentakan itu menyadarkan Ibu Surti akan satu hal pahit. Anak yang selama ini ia bela mati-matian, anak yang ia anggap emas permata, ternyata sama sekali tidak berbakti padanya di saat susah. Ibu Surti teringat Raina. Menantunya yang sering ia hina itu tidak pernah sekalipun membentaknya. Raina selalu sigap membelikan obat tanpa diminta, selalu menyajikan teh hangat saat Ibu Surti bangun tidur, dan tidak pernah mengeluh meski diperlakukan buruk. Rasa penyesalan mulai merayap di hati tua Ibu Surti, perih dan menyakitkan. Kondisi semakin memburuk ketika pemilik penginapan mengetuk pintu dengan kasar, menagih uang sewa untuk hari berikutnya. Sisi membuka dompetnya dan hanya menemukan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Kartu kreditnya sudah limit, kartu debitnya kosong. Mereka resmi menjadi gelandangan jika tidak membayar. Sisi mencoba memohon waktu, tapi pemilik penginapan mengancam akan membuang barang-barang mereka keluar jika dalam 1 jam tidak ada pembayaran. Kaila, yang sejak tadi diam ketakutan di pojok kamar, mulai merengek kelaparan. Suara rengekan Kaila yang biasanya langsung dituruti, kini terdengar seperti beban tambahan yang membuat kepala Sisi mau pecah. Sisi menatap anaknya dengan tatapan nanar. Ia sadar, ia telah gagal melindungi anaknya. Ia telah menyeret Kaila ke dalam lubang kemiskinan karena keserakahannya sendiri. Bayangan ancaman penjara dari surat somasi Raina kembali menghantui. Jika ia tidak membayar ganti rugi 15 juta itu besok, Raina benar-benar akan melapor polisi. Sisi membayangkan dirinya memakai baju tahanan, dipisahkan dari Kaila, dan menjadi bahan tertawaan orang sekampung. Ketakutan itu membuatnya gemetar hebat. Sementara itu, di rumah Raina, suasana sangat kontras. Rumah itu terasa damai dan tenang. Haikal mengambil cuti kerja 2 hari untuk menenangkan diri dan memperbaiki hubungan dengan anak istrinya. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi teriakan, dan tidak ada lagi aura negatif dari Ibu Surti. Siang itu, Raina sedang menemani Dika menggambar di ruang tengah. Haikal datang membawa nampan berisi potongan buah segar. Ia duduk di samping Raina, menatap istrinya dengan tatapan penuh rasa bersalah yang belum hilang sepenuhnya. Haikal menceritakan bahwa ponselnya terus-menerus menerima notifikasi panggilan yang diblokir dari nomor Sisi dan ibunya. Raina bertanya apakah Haikal ingin mengangkatnya. Dengan tegas Haikal menggeleng. Ia berkata bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran. Jika ia terus-menerus menyelamatkan mereka setiap kali mereka jatuh, mereka tidak akan pernah belajar berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak akan pernah menghargai orang lain. Haikal memegang tangan Raina, berjanji bahwa prioritas utamanya sekarang adalah kebahagiaan Raina dan Dika. Namun, keteguhan hati Haikal diuji ketika sore harinya Om Hendra menelepon. Om Hendra memberitahu bahwa Ibu Surti sempat meneleponnya dengan suara lemah, mengabarkan bahwa ia sakit dan terusir dari penginapan. Om Hendra, meskipun marah, tetaplah seorang kakak. Ia tidak meminta Haikal untuk menerima mereka kembali begitu saja, tapi ia menyarankan agar Haikal tidak membiarkan ibunya terlantar di jalanan. Om Hendra menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Haikal dan Raina. Raina melihat kegundahan di wajah suaminya. Meskipun Haikal marah, bagaimanapun Ibu Surti adalah ibu kandungnya. Raina, dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, mengelus punggung tangan suaminya. Raina berkata bahwa ia tidak ingin menjadi penyebab Haikal menjadi anak durhaka yang menelantarkan orang tua, tapi ia juga punya syarat mutlak. Mereka boleh ditolong, tapi tidak boleh lagi menginjak harga diri Raina. Bantuan itu harus bersyarat dan mendidik. Kembali ke jalanan di depan penginapan, Sisi dan Ibu Surti duduk di trotoar dengan koper-koper mereka. Langit mulai mendung, pertanda hujan deras akan segera turun. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan pandangan aneh dan curiga. Ibu Surti menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari nyonya besar menjadi gelandangan dalam 2 hari.
Sisi memeluk lututnya, wajahnya kusut dan berminyak, riasannya sudah luntur tak berbekas. Rasa lapar menggerogoti perut mereka. Saat rintik hujan mulai turun membasahi bumi, sebuah mobil yang sangat mereka kenal berhenti di depan mereka. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Itu mobil Haikal. Namun, Haikal tidak turun untuk membukakan pintu atau mengangkat koper mereka seperti dulu. Dari balik kemudi, Haikal hanya menatap mereka datar dan membuka kunci pintu otomatis. Masuk, perintahnya singkat. Satu kata itu terdengar seperti anugerah sekaligus peringatan. Sisi dan Ibu Surti buru-buru menyeret barang mereka masuk ke dalam mobil, basah kuyup dan gemetar kedinginan. Di dalam mobil yang hangat dan wangi itu, tidak ada sambutan ramah. Haikal tetap diam, fokus menyetir, membawa mereka menuju sebuah takdir baru yang akan mengubah cara hidup mereka selamanya. Perjalanan di dalam mobil terasa sangat panjang dan mencekam. Tidak ada satupun kata yang terucap. Sisi dan Ibu Surti duduk di kursi belakang, menggigil kedinginan dan ketakutan melihat punggung tegap Haikal yang memancarkan aura ketegasan yang asing bagi mereka. Haikal tidak membawa mereka langsung pulang ke rumah. Ia menghentikan mobilnya di sebuah bangunan ruko kecil yang letaknya agak jauh dari kompleks perumahan mewah mereka. Itu adalah ruko milik teman Haikal yang sedang kosong. Haikal turun, lalu membukakan pintu belakang. Ia tidak menyuruh mereka turun dengan kasar, tapi tatapannya menyeratkan bahwa tidak ada negosiasi. Sisi dan Ibu Surti turun dengan bingung. Haikal membawa mereka masuk ke dalam ruko yang kosong, hanya ada satu kasur lantai dan sebuah kompor kecil. Kalian tinggal di sini sementara, kata Haikal datar. Ibu Surti hendak protes, bertanya mengapa mereka tidak dibawa pulang ke rumah yang nyaman. Namun, Haikal memotong cepat. Ia berkata bahwa rumah itu adalah istana bagi ratunya, yaitu Raina, dan ia tidak akan membiarkan siapapun yang pernah menghina ratunya masuk ke sana tanpa izin dan tanpa penebusan dosa yang pantas. Haikal kemudian menjelaskan syarat-syaratnya. Ia akan membayarkan sewa ruko ini untuk 1 bulan saja. Selebihnya, Sisi harus bekerja untuk membayarnya. Haikal sudah mencarikan pekerjaan untuk Sisi melalui kenalannya, bukan pekerjaan kantoran bergengsi, melainkan pekerjaan sebagai tenaga bantu di sebuah catering rumahan. Tugas Sisi adalah mencuci piring kotor, mengupas bawang, dan membersihkan dapur catering. Gaji dari pekerjaan itu akan dipotong 50% setiap bulannya untuk mencicil ganti rugi drone Dika kepada Raina, dan sisanya untuk makan Sisi, Kaila, dan Ibu Surti. Sisi terbelalak kaget. Ia, yang selama ini tidak pernah menyentuh sabun cuci piring dan selalu menjaga kuku-kukunya tetap cantik, kini harus menjadi tukang cuci piring. Ia hendak menolak, tapi Haikal menyodorkan surat somasi yang masih berlaku. Pilihannya cuma 2, si. Kerja di catering dan cicil hutangmu, atau aku antar kamu ke kantor polisi sekarang juga atas tuduhan perusakan dan penipuan. Aku punya semua bukti transfer dan rekaman CCTV. Pengacara Raina sudah siap. Ancaman itu nyata. Sisi menelan ludah, air matanya menetes lagi. Kali ini ia sadar, ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk lemah, menyetujui syarat itu. Ibu Surti yang melihat anaknya tak berdaya hanya bisa diam. Haikal juga menegaskan kepada ibunya bahwa jatah bulanan dari Om Hendra tidak akan kembali sebelum Om Hendra melihat perubahan sikap yang nyata. Jadi, Ibu Surti harus hidup dari sisa gaji cuci piring Sisi. Belajarlah bersyukur dan menghargai uang receh, Bu, ujar Haikal sebelum meninggalkan mereka di ruko itu. Keesokan harinya adalah hari yang berat bagi Sisi. Ia mulai bekerja di catering. Tangannya yang halus melepuh terkena sabun keras, punggungnya pegal karena duduk berjam-jam mengupas kentang. Ia menangis saat mencuci tumpukan piring berminyak sisa pesta orang lain. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, bayangan penjara dan wajah kecewa suaminya, yang kini dalam proses cerai, membuatnya bertahan. Di ruko, Ibu Surti terpaksa memasak sendiri dengan bahan seadanya. Ia memasak nasi dan tempe goreng, menu yang dulu ia hina jika Raina menyajikannya. Saat memakan nasi keras buatannya sendiri, Ibu Surti menangis. Ia teringat betapa lembutnya nasi buatan Raina, dan betapa lezatnya rendang daging yang dulu ia santap tanpa rasa terima kasih. Kesombongannya perlahan terkikis oleh kesulitan hidup. 1 minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Haikal datang menjemput mereka, bukan untuk pulang, tapi untuk dibawa ke rumah Raina. Raina yang meminta. Sisi dan Ibu Surti datang dengan pakaian sederhana dan wajah yang tidak lagi angkuh. Mereka masuk rumah itu dengan kepala tertunduk. Raina duduk di sofa ruang tamu, tampak anggun dan berwibawa. Di sampingnya ada Dika yang memegang buku cerita. Sisi, tanpa disuruh, langsung bersimpuh di kaki Raina. Kali ini tangisannya tulus. Ia meminta maaf bukan karena ingin uang,
tapi karena ia benar-benar merasakan sakitnya mencari uang dan sakitnya diabaikan. Ia menyerahkan amplop berisi uang gaji pertamanya yang sudah dipotong. Jumlahnya kecil, sangat jauh dari harga drone. Tapi itu adalah uang halal pertama yang dihasilkan Sisi dengan keringatnya sendiri. Mbak Raina, maafkan aku. Aku jahat, aku iri sama Mbak. Aku minta maaf sudah hancurin mainan Dika dan fitnah Mbak. Isak Sisi. Ibu Surti pun ikut duduk di lantai, tidak berani menatap mata menantunya. Dengan suara lirih, Ibu Surti meminta maaf karena pernah menyebut Dika produk gagal. Ibu yang gagal, Raina? Ibu yang salah didik anak sampai jadi seperti ini, ucap Ibu Surti. Raina menatap mereka sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia mengambil amplop itu. Aku terima cicilan pertamamu, Sisi. Aku memaafkan kalian demi ketenangan hati suamiku dan anakku. Tapi ingat, maaf bukan berarti lupa. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah, walau direkatkan kembali, bekas retakannya tetap ada. Kalian boleh berkunjung ke sini, tapi tidak boleh menginap dan tidak boleh mencampuri urusan rumah tanggaku lagi. Momen itu menjadi titik balik yang sesungguhnya. Sisi dan Ibu Surti pulang ke ruko dengan hati yang sedikit lebih ringan meski beban hidup masih berat. Mereka mulai belajar menjalani hidup dengan cara yang benar. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian, perubahan mulai terlihat. Sisi menjadi lebih kurus tapi lebih sehat dan cekatan. Ia tidak lagi memikirkan tas branded. Ia hanya memikirkan target cucian piringnya agar bisa segera melunasi hutang. Kaila pun berubah. Karena tidak lagi dimanja dengan mainan mahal, ia mulai belajar bermain dengan anak-anak tetangga ruko yang sederhana dan menjadi lebih sopan. Ibu Surti menjadi lebih pendiam dan rajin beribadah, sering terlihat merenung menyesali masa lalunya. Cerita berakhir dengan sebuah pemandangan sore yang indah di taman kompleks rumah Raina setahun kemudian. Langit berwarna jingga keemasan. Di tengah lapangan rumput, Haikal dan Dika sedang tertawa lepas. Sebuah drone baru yang lebih canggih melesat lincah di udara, dikendalikan oleh jari-jari kecil Dika yang terampil. Haikal merangkul bahu Dika, memuji kehebatan anaknya menerbangkan benda itu. Di bangku taman, Raina duduk tersenyum melihat kebahagiaan 2 laki-laki yang paling dicintainya. Perutnya terlihat sedikit membuncit, hamil anak kedua, simbol harapan baru yang tumbuh dalam keluarga mereka. Tidak jauh dari sana, di pinggir taman, Sisi yang baru pulang kerja lewat dengan berjalan kaki. Ia memakai pakaian sederhana, wajahnya lelah tapi bersih dari topeng kepalsuan. Ia berhenti sejenak melihat Dika yang bahagia menerbangkan drone. Ada rasa haru di matanya, dan rasa bangga bahwa uang hasil keringatnya setiap bulan ikut andil mengganti kerugian mainan itu, meski belum lunas sepenuhnya. Sisi melambaikan tangan kecil pada Dika. Dika melihat tantenya, lalu tersenyum dan melambaikan tangan balik. Tidak ada dendam di mata anak kecil itu. Haikal menoleh, mengangguk hormat pada adiknya yang kini ia hargai sebagai seorang pejuang hidup, bukan lagi parasit. Raina pun tersenyum tulus pada Sisi. Jarak di antara mereka masih ada, tapi kebencian telah sirna digantikan oleh rasa saling menghormati atas batasan masing-masing. Matahari terbenam perlahan, menutup kisah tentang mainan yang rusak dan hati yang pulih. Keluarga itu belajar bahwa badai yang paling dahsyat sekalipun bisa membawa berkah terselubung, membersihkan debu-debu kebohongan dan menyisakan pondasi cinta yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karma telah bekerja dengan caranya yang adil, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan dan memperbaiki jiwa-jiwa yang tersesat agar kembali menemukan jalan pulang menuju kebenaran.